dan juga yang saya muliakan, saya hormati Abang Onim. Semoga panjang umur, sehat afiat, diberikan rizqan wasi'ah, zahiran wa batinan, hissiyan wa ma'nawiyan. Dan seluruh jamaah hadirin muslimin muslimat yang insya Allah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mungkin tidak berbicara panjang untuk berikan kesempatan kepada tamu kita, Abang Onim. Tapi mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan Palestina. Ada istilah di dalam Al-Quran yang pertama disebut Bani Israel. Ada juga disebut dengan istilah Yahudi. Ada juga disebut dengan istilah Ahlul Kitab. Kemudian negara Israel dan Zionis. Mungkin 5 poin ini yang akan saya jelaskan secara singkat, sehingga kita bisa menggambarkan apa itu Bani Israel, apa itu Yahudi. Tentu merujuknya kepada Al-Quran, Al-Quranul Karim. Bani Israel Allah Ta'ala sebutkan secara keseluruhan di dalam Al-Quran 43 kali. Ada yang bentuknya dengan al-idhafah dalam bahasa Arab, Banu Israel atau Bani Israel. Ada juga disebut secara tunggal, Israel. Itu disebut 43 kali. Adapun Yerusalem ini salah satu peneliti bernama Syekh Abdullah Al-Khatib dalam jurnalnya berjudul Jerusalem in the Quran. Tafsirannya itu kurang lebih ada 70 kali disebut di dalam Al-Quran. Tafsirannya ya, kadang-kadang disebut dengan Al-Balad atau Al-Arda Al-Muqaddasah atau disebut Masjidil Aqsa ya. Kesemuanya ada 70 kali. Yang menarik di dalam Al-Quran, kalau kita menganalisa, setiap kali ada nida, panggilan ya Bani Israel, itu kan di dalam Al-Quran sangat banyak. Ya Bani Israel, itu khitabnya bukan kepada Nabi di zaman Nabi, tidak. Tapi firman itu ditujukan kepada al-khabar al-madhi, informasi masa lampau. Kalau menggunakan nida, ya Bani Israel, jadi tidak berbicara konteksnya di masa Nabi kita Muhammad SAW, tapi informasi itu Allah sampaikan terkait historis, sejarah di masa lampau. Ketika ada panggilan ya Bani Israel. Contohnya di surat As-Saff. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya Bani Israel inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah mubasysyiran bir rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza syihrun mubin. Ini kan bercerita Nabi Isa. Jadi khitabnya kepada nabi-nabi terdahulu, Bani Israel. Ada juga Allah Ta'ala sebutkan dengan sebutan Israel saja tanpa ada kata Bani. Bani itu artinya anak turunan. Bani atau Banu itu sama. Sama seperti Ibn dalam bentuk mufrad. Ketika disebut Israel sebagai contoh di dalam surat Ali Imran, itu disebutkan illa ma harrama Israel ala nafsihi. Israel mengharamkan atas dirinya. Ini nama. Dan sepakat ulama, di antaranya Imam Syaukani dalam kitab Fathul Qadir,
Beliau mengatakan qad ittafaqal ulama anna Israil huwa Ya'qub alaihissalam. Ketika disebut dengan nama Israil, yang dimaksud berdasarkan kesepakatan ittafaqa, kesepakatan para ulama adalah Nabi Allah Ya'qub. Pertanyaan muncul, apakah orang-orang Israel saat ini mereka adalah turunan dari Nabi Ya'qub? Karena Bani Israel artinya anak turunan Nabi Ya'qub. Maka dijawab secara historis, dijawab dengan riset ilmiah bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan keturunan Nabi Ya'qub, Zionis yang ada saat ini. Mereka pendatang dari Eropa, walaupun ada yang asli. Justru orang Palestina itu lebih dekat dengan keturunan Nabi, karena mereka penduduk asli yang bermukim asli di situ. Justru nasab genealoginya lebih dekat kepada Nabi Ya'qub. Nah, itu yang pertama. Jadi yang sekarang diklaim, saya punya beberapa, termasuk kitab Talmud, kemudian karangan-karangan rahib-rahib Yahudi itu, ada kalanya mereka menyebut nasab mereka sampai kepada Nabi Ya'qub. Nah, tapi di dalam pandangan Islam hal itu tidak valid. Karena Nabi yang mengatakan semua nasab itu terputus kecuali nasabku. Kullu nasabin wa hasabin yanqati' illa hasabi wa nasabi. Semua nasab terputus. Kata semua di sini mencakup juga para nabi, khususnya Nabi Ya'qub dan turunannya. Nah, inilah yang disebut dengan Banu Israel. Jadi keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para anbiya, khususnya mulai yang diberikan gelar sebagai Israel, yaitu artinya hamba Allah, bahasa Ibrani Abdullah artinya. Isra artinya hamba, il artinya Allah. Mulai dari situ disebut Bani Israel, turunannya. Itu tidak eksis nasabnya kecuali nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang pertama yang harus kita pahami. Yang kedua, ada istilah dalam Al-Quran al-Yahud, Yahudi. Ibn Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah menyebutkan bahwa orang yang pertama kali diberikan gelar tersebut awalnya nama Yahuda bin Ya'qub. Anak keempat Nabi Ya'qub namanya Yahuda. Ibunya bernama Leah, saudara kandungnya Nabi Yusuf alaihissalam. Dia punya turunan. Turunannya ini dengan populasi yang banyak dari turunannya, ada komunitas-komunitas, menjadilah satu gobilah, suku namanya Gobilah Yahud. Nanti berkembang menjadi ideologi teologi, yaitu agama, pemikiran agama. Maka di dalam Al-Quran kan jelas, lan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, bahwa sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepadamu. Di sini khitabnya ketika orang Yahudi, khitabnya kepada Nabi Muhammad. Karena memang ada komunitas orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Di sini dikatakan orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan ridho kepadamu, berbicaranya di masa Rasul secara khusus ya, hingga kamu mengikuti agama mereka. Jadi Allah katakan agama mereka, agama Yahudi. Jadi ideologi yang awalnya nama suku dari nisbat Yahuda bin Ya'qub turun berubah menjadi ideologi keagamaan atau akidah atau keyakinan. Dan selalu Al-Quran, kita sudah buat riset, beberapa jurnal yang ditulis. Setiap kali hasil riset kami, setiap kali Allah menyebutkan Yahudi di dalam Al-Quran, selalu memiliki makna negatif yang tidak baik. Dan berkaitan dengan masalah apa? Keyakinan. Misalnya mengatakan qalat al-yahud yadullah maglulah. Orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu.
Mereka mengatakan tangan Allah terbelenggu. Ada juga pernyataan mereka, qalat al-yahud Uzair ibnullah. Uzair adalah putranya Allah. Uzair adalah salah satu nabi mereka. Sebenarnya bukan nabi mereka. Semua nabi itu adalah umat Islam, milik umat Islam. Karena semua nabi itu muslim. Sama ajarannya, gak ada yang berbeda. Hanya beda syariat. Tapi kalau akidah dan akhlak yang dibawa itu sama. Jadi berbicara tentang apa? Akidah. Wagalat al-yahud, juga membanggakan diri. Allah katakan di dalam Al-Quran, mereka mengatakan apa? Nahnu abna'ullah wa ahibbuh. Kami orang-orang Yahudi adalah anak-anaknya Allah dan kekasih-kekasihnya Allah. Kita semua pernah membaca sejarah biografi hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi sebelum hijrah di Madinah itu, atau namanya Yathrib di zaman itu, sudah ada komunitas orang-orang Yahudi. Ada 3 suku yang terkenal, Bani Nadir, Bani Quraidah, dan Bani Kainuqa. Bani Kainuqa tinggalnya di dalam kota Madinah, sedangkan Bani Quraidah dan Bani Nadir agak di luar kota Madinah, tapi sudah mendekati wilayah tersebut, tinggalnya di pegunungan. Ini mereka bukan orang asli Madinah. Orang-orang Yahudi yang sudah bermukim di Madinatul Munawwarah, mereka adalah orang-orang Yahudi asal Syam. Mereka terusir oleh raja Kaisar Romawi bernama Hadrian. Pada tahun 132 Masehi sampai 135 Masehi, eksodus besar-besaran berpindah mereka dari Syam karena kalah dalam peperangan menghadapi raja tersebut. Maka mereka pindahnya kemana? Lokasi ini luas di Syam. Mungkin zaman sekarang masuk 4 negara itu. Palestina, Lebanon, Jordania, Suriah. Itu namanya Syam di zaman dulu. Ini kan banyak lokasi, tapi yang dipilih Madinah, Yathrib. Karena pendeta-pendeta mereka yang memerintahkan mereka hijrah ke tempat tersebut. Sebab di dalam kitab suci mereka sudah tertulis bahwa akan muncul nabi akhir yang akan berhijrah ke kota tersebut. Maka kalian pindah ke negeri itu untuk menjadi pembela-pembelanya, untuk menjadi orang-orang yang menyambut kedatangannya. Tapi realitanya justru ketika Nabi muncul mereka mengingkari, karena ada fanatisme kesukuan. Mereka ingin Nabi itu berasal dari mereka, sedangkan Nabi Muhammad berasal dari kaum suku Quraisy, maka diingkari itu. Jadi sebenarnya orang-orang Yahudi yang tinggal itu sedang menanti kedatangan Nabi Muhammad SAW. Pendeta-pendeta mereka sudah sampaikan itu, dan lokasinya pun disebutkan di dalam kitab suci mereka. Mereka tinggal di situ. Salah satu guru dari guru kami, Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani, dalam kitab Mafahim itu menyebutkan, setiap kali mereka berperang, orang-orang Yahudi ini, mereka selalu bertawasul dengan apa? Dengan Nabi yang akan muncul di akhir zaman, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka kenal siapa Rasul. Kita ini kan sering baca Maulid Ad-Dibai, karangan Syekh Abdurrahman Ad-Daibai. Di situ kan jelas ada riwayat dari Ka'ab al-Ahbar mengatakan, "Allamani abi at-Taurata illa sifran wahida." Ayah saya mengajarkan kepada saya kitab Taurat kecuali 1 lembar tidak diajarkan. Kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk. Yang selembar ini distempel kemudian dimasukkan ke dalam peti, ditutup di situ. Falamma mata abi, ketika ayah saya mati, fatahtuhu, saya membuka peti itu. Fa idzan kana fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman, mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Ternyata lembaran itu ada informasi bahwa akan muncul seorang nabi
di akhir zaman, dilahirkan di kota Makkah, hijrah di kota Madinah, dan kekuasaannya sampai ke negeri Syam. Dia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 suku ini yang paling memusuhi Rasulullah dengan umat Islam ketiga-tiganya. Tapi ada salah satu ulama Inggris namanya Links namanya. Dia membuat satu kitab berbahasa Inggris, judulnya Muhammad. Dia mengatakan Bani Nadhir yang ada di Khaybar inilah musuh terbesarnya Nabi Muhammad. Mereka sangat membenci Rasulullah SAW dan umat Islam serta agama Islam. Ditulis oleh Links di dalam bukunya. Kemudian yang ketiga, saya singkat, Ahlul Kitab, disebut Ahlul Kitab. Ahlul Kitab kalangan intelektual yang paham kitab Taurat wal Injil. Ada sebagian dari mereka itu jujur menerima kebenaran akan Nabi kita Muhammad SAW, tapi ada juga sebagian dari mereka mengingkarinya karena iri hati, karena fanatik, sehingga dirubah informasi tentang Nabi Muhammad dan mereka mendistorsi, bahasanya tahrif. Dan ini Allah tegaskan di dalam Al-Quran, ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun. Wahai ahli kitab, kenapa kalian mengingkari ayat-ayat Allah sedangkan kalian itu menyaksikan kebenaran akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Yahudi itu bukan mengingkari Tuhan. Mereka percaya, percaya adanya Tuhan. Tapi yang mereka ingkari adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang menjadi pengingkaran mereka. Maka ayat ini disebut menjelaskan Ahlul Kitab, yaitu kaum intelektual dari Yahudi dan Nasara yang paham At-Taurat wal Injil, tapi mereka menyembunyikan kebenarannya, bahkan mereka mentahrif, mendistorsi, merubah ayat-ayat tersebut. Kemudian yang keempat disebut dengan negara Israel. Negara Israel tidak ada hubungan dengan firman Allah dalam Al-Quran. Gak ada satu ayat menceritakan negara Israel, gak ada. Yang ada tadi itu Bani Israel, adanya Yahudi. Jadi jangan tafsir-tafsir sembarangan. Ini lagi yang gak penting Allah masukkan dalam Al-Quran. Israel ini hanya meminjam nama saja, gak ada hubungan dengan mereka keturunan Bani Israel. Mereka itu pendatang dari Eropa kebanyakan. Negara ini berdiri di atas negara Palestina yang resmi. Mereka ilegal, Palestina legal. Ada sejarah mengatakan berdiri pada tahun 14 Mei 1948 Masehi oleh salah satu tokoh bernama siapa tuh? Ben Gurion. Namanya Ben Gurion. Dia yang pertama kali mendeklarasikan negara Israel. Jadi baru itu muncul tahun 1948. Sebelumnya itu damai umat Islam dengan orang-orang Yahudi yang asli di sana. Bahkan Nasrani juga sangat toleransi. Bahkan ada satu simbol di sana, Kanisal Qiyamah. Gereja namanya Kanisal Qiyamah, berhadapan dengan Masjid Sayyidina Umar bin Khattab. Berhadapan, simbol toleransi. Tapi datang ini kelompok, mereka itu terpencar di beberapa wilayah, akhirnya berkumpul di Palestina. Kebaikan orang Palestina memberikan mereka tempat, tapi lama-kelamaan mereka menguasainya. Mereka memperluasnya. Itulah yang disebut dengan gerakan politik Zionis. Kalau Zionis gerakan politik, yaitu membangun negara di atas negara orang. Nah, ini 5 hal yang berbeda. Jadi kita harus wajib kalau judulkan, apakah wajib membela? Wajib. La yu'minu ahadukum hatta, tidaklah beriman seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, hingga dia mencintai apa di dirinya sebagaimana dia mencintai saudaranya. Bahkan dalam satu riwayat
Bukan golongan kami man lam yahtamma bi umuri ummati. Bukan golongan kami orang yang tidak punya perhatian dengan urusan umatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan kita bagaikan kal jasad wahid, satu tubuh. Jika ada yang sakit maka seluruh tubuh ikut sakit. Dalam umpama yang lainnya Nabi katakan kal bunyan al-wahid, seperti satu bangunan. Jadi wajib hukumnya, bukan sunnah. Wajib. Justru di sini diuji keimanan kita. Nabi kaitkan cinta kepada saudara sesama muslim dengan apa? Keimanan. Artinya makin ada empati dalam hatinya dan dia buktikan dengan perbuatannya, kita bersyukur kepada Allah masih ada iman dalam hati kita. Tapi yang masa bodoh ini bisa dipertanyakan keimanannya. Karena ini adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim, kata Nabi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Sesama muslim adalah saudara, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita berikan waktu kepada Abang Onim. Kemudian mungkin nanti saya bisa mau bertanya juga beberapa hal, ya, karena beliau kan bermukim di sana. Tentu laisal khabar kal muayyanah, ya, enggak ada berita yang dipercaya kecuali lihat dengan mata kepala. Nah, ini saksinya langsung. Ya, kalau kita hanya lewat kitab dan buku. Naam, ya, falitafaddal mashkur. Hayakallah. Jazakumullah khairan katsiran. Ustazna Habib Abdul Rahman Kamil As-Sagaf, orang tua kita Bapak Ustaz Saleh, Masya Allah, semangat terus ya. Jadi sebut-sebut orang Palestina lagi. Nambah apa? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas pemaparan dari Habib mengenai sejarah tentang Palestina, Bani Israel, dan sampai dengan saat ini sudah menduduki lebih dari 82% dari tanah Palestina. Itu mereka adalah Zionis Israel yang kita kenal dengan bahasa Arabnya adalah Suhyuni. Perkenalkan, nama saya Bang Onim. Saya alhamdulillah baru tiba di Indonesia dari jalur Gaza Palestina. Masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal pada saat evakuasi kemarin saya dan istri itu sudah berprediksi bahwa kita pasti akan meninggal di tengah jalan. Karena pada saat evakuasi tersebut kami harus melewati akses yang mana dijadikan lokasi pembunuhan oleh pihak Zionis Israel terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Akan tapi luar biasa, saya sangat yakin bahwa in tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Selama kita memberikan solidaritas, dukungan kepada umatnya terutama yang ada di Palestina, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan melindungi, memberikan kekuatan dan mengerahkan. Evakuasi kemarin kami sempat ditargetkan target penembakan oleh pihak Zionis Israel. Kendaraan kami ditembak oleh pihak Israel. Jadi saya tinggal di Gaza City, jarak dengan rumah sakit Ashifa itu 200 meter. Kita lihat sendiri sampai dengan saat ini rumah sakit Ashifa sudah dihancurkan, rumah sakit Indonesia pun sudah dihancurkan dengan dalih bahwa ada terowongan di bawah. Padahal Bang Onim bolak-balik rumah sakit Ashifa ngasih bantuan pada saat terjadi peperangan. Bang Onim bolak-balik rumah sakit Indonesia pada saat terjadi peperangan sampai masuk ke bedroomnya untuk menyerahkan bantuan obat-obatan untuk pasien yang ada di jalur Gaza. Evakuasi kemarin memang kami harus melewati akses zona pembantaian. Jadi alhamdulillah di Palestina itu Bang Onim pun dijadikan sebagai mata dan telinganya masyarakat Palestina. Kata mereka, antum ini adalah aset bagi kami. Aset bagi kami, dan pada saat terjadi peperangan 20 hari itu mereka mengarahkan kepada Bang Onim untuk antum silahkan keluar dulu dari jalur Gaza. Begitu situasinya sudah aman baru antum bisa balik lagi. Karena mereka melihat bahwa situasi di jalur Gaza pada saat itu sudah benar-benar brutal dan target yang dilakukan oleh pihak Israel itu tidak hanya kepada para pejuang atau camp militer, tetapi juga rumah sakit sudah dihancurkan, masjid dihancurkan lebih dari 170 unit masjid, 3 unit gereja pun dihancurkan, madrasah, ratusan madrasah, sekolah Kristen pun dihancurkan oleh pihak Israel. Jadi akses yang kami lewati tersebut itu akses pembunuhan.
yang bagi prediksi atau logika manusia, kalau antum lewat aksi tersebut 99% akan meninggal. Kenapa tidak meninggal? Karena sudah ditunggu oleh tank Merkava Israel, Apache Israel, sniper Israel, angkatan laut Israel. Antum harus melewati jalan di tengah-tengah tersebut, yang mana kiri kanannya itu rumah reruntuhan dari warga sipil Gaza yang masih ada asap. Saya sempat sebelum melewati aksi tersebut, saya bermusyawarah dengan istri. Saya katakan bahwa kita sudah lebih dari 23 kali evakuasi gagal terus. Untuk evakuasi hari terakhir kali ini, kalau kita tidak keluar, otomatis kita akan tidak pernah berhasil untuk keluar dari jalur Gaza. Yang pertama. Yang kedua, akses yang akan kita lewati ini itu adalah akses pembunuhan. Kalau contohnya kita tidak berhasil ke perbatasan Mesir, insya Allah kita akan bertemu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata seorang istri, ini sebuah ketegaran dan keimanan dari masyarakat muslimin di Palestina, khususnya ada di jalur Gaza, bil khusus adalah perempuan Palestina. Istri saya mengatakan bahwa dengan merangkul anak-anak saya dalam mobil, mengatakan bahwa kalau hari ini rezeki kita, air minum yang akan kita minum masih di Gaza, otomatis kita belum akan keluar dari jalur Gaza. Akan tetapi jika hari ini rezeki kita ada di Mesir dan bisa minum di Mesir, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kita selamat atau nanti ditembak seperti apa, itu sudah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat istri saya mengatakan seperti itu, antum bayangkan itu kiri kanan dentuman bom, Ustaz. 200 meter antum melihat dentuman bom dari angkatan laut Israel, dari jet F-16. Jadi pada saat kami bermusyawarah tersebut bukan dalam suatu kondisi aman. Otomatis kan dalam pikiran kita membuncah. Apakah Bang Onim ini akan mengikuti arahan istri, ataukah Bang Onim ini akan tetap berada di Gaza karena rasa ketakutan yang sangat luar biasa pada itu. Saya katakan bahwa Bismillah, kalau gitu ya kita berangkat. Bismillah tapi nus-nus, 50-50, 50%. Bismillah, resikonya adalah pasti meninggal nih di perjalanan, pasti meninggal. Alhamdulillah, sebelum saya arahkan ke driver saya untuk menyalakan kunci mobil, saya katakan pada istri saya bahwa mohon maafkan Bang Onim. Saya katakan kepada anak-anak saya, maafkan Bang Onim ya, maafkan Abi jika selama hidup Bang Onim belum bisa membahagiakan. Akan tetapi nanti jika atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tiba di Kairo dan di Indonesia, Abi akan janjikan beli tablet kepada mereka, kepada Nusantara, Filin sama Bahari. Itu yang pertama. Yang kedua, jika nanti kita berhasil diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tiba di Jakarta, saya akan traktir makan rambutan dan durian. Itu sebagai seorang ayah dengan menyampaikan kepada anaknya warga negara Indonesia dalam situasi kiri kanan bom. Waktu itu Nusantara sih udah berdarah karena terkena pintu mobil karena saking paniknya seperti itu. Itu dalam hati saya itu, kok hidup saya seperti ini ya, bagaimana membahagiakan anak-anak saya dengan hanya lisan atau kalimat saja, itu berderai air mata, Ustaz. Selain dari saya menyampaikan kepada anak istri saya juga curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabb, ya Allah, selama Bang Onim 14 tahun lebih berada di jalur Gaza, bukan kedudukan yang diharapkan, bukan materi yang diharapkan, bukan jabatan yang diharapkan, akan tetapi ya Allah, antum lebih tahu bahwa kehidupan Bang Onim di Gaza 99% untuk umatmu, untuk anak yatim, untuk para janda, untuk kaum duafa, untuk para pengungsi. Dan saya yakin Allah, antum tidak akan membiarkan hambamu yang datang ke sini untuk hamba yang mulia, hamba pilihanmu, pasti tidak membiarkan dibantai oleh Zionis Israel. Nyalakan mobil, berangkat 10 menit,
kiri kanan sudah mulai melihat jasad saudara-saudara kalian yang tergeletak di aspal. Anak-anak, perempuan, berdarah-darah mereka itu. Filin melihat, Bahari melihat. Jalan terus 15 menit sudah mulai terjadi tembakan. Yang di belakang ada warga Gaza, ada sekitar 8 mobil itu sudah rata, sudah dibunuh semua. Di belakang Bang Onim. 20 menit kemudian di depan saya ada sekitar 6 mobil dirata-tanakan, dibunuh oleh pihak Israel. Mobil itu hangus. Dalam hati saya, ya Allah, dalam beberapa detik kemudian saya akan selesai di dunia. Jalan terus, mulai kendaraan kami ditembak oleh pihak Zionis Israel. Saya bertanya, ini mobil kita ditembak, mobil kita ditembak oleh sniper. Ya udah kalau gitu gas full, apapun di depan kita, tank Israel pun ditabrak. Karena kan otomatis ya bakalan meninggal kan. Alhamdulillah itu sepanjang jalan kayak nggak ada orang sama sekali. Allah. Itu luar biasa yang kami rasakan, itu ternyata tangan Allah itu turun kepada kendaraan kami, seakan beliau memegang kendaraan kami dan diarahkan jalan terus. Setengah jam kami tiba di lokasi zona aman. Kami melihat ada pantai, ada orang-orang yang berkeliaran situ. Ternyata kita masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah mukjizat sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk Bang Onim. Itu tentunya apa yang kami rasakan, apa yang Bang Onim merasakan tidak sebanding dengan saat ini yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, yang mereka berjuang tentunya. Berjuang tidak hanya maslahat mereka tentunya, akan tetapi untuk maslahat kita semua, untuk maslahat manusia di seluruh dunia, untuk maslahat umat Islam di seluruh dunia, karena mereka mempertahankan awalul kiblatain, kiblat pertama Islam dunia, yaitu Masjidil Aqsa Mubarak. Itu yang harus kita tekankan dan garis bawahi, bahwa isu Palestina bagi kita umat Islam adalah harga mati dan sudah tidak perlu diperdebatkan lagi, karena ini adalah urusan akidah kita. Yang pertama, isu Palestina tentunya insaniyah, yang kita kenal dengan kemanusiaan. Mereka manusia, kita juga manusia. Karena kan dalam Islam juga kita tegaskan, kita menyelamatkan satu manusia sama saja menyelamatkan seluruh manusia di muka bumi ini, dan sebaliknya. Dan tentunya isu yang ketiga, isu Palestina, adalah berkaitan dengan isu akidah. Ini sudah menjadi akidah kita. Jadi sudah saatnya kita tidak usah memperdebatkan lagi kenapa harus jauh-jauh kita memberikan dukungan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Karena kita juga tahu sendiri dalam setiap tahun itu kita pasti mengadakan yang namanya Isra wal Mi'raj. Sudah tercantum dalam ayat suci Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Saat ini nih, hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala pasang badan di safil ula, di barisan depan untuk menghadapi musuh Islam dunia, yaitu Suhyuni atau Zionis. Pertanyaannya, kita di Indonesia, umat Islam di seluruh dunia, apa yang sudah kita lakukan untuk hamba terbaik Allah Subhanahu wa taala yang berhadapan langsung dengan Suhyuni atau pihak Zionis Israel, yang hampir setiap hari mereka datang ke Masjidil Aqsa Mubarak untuk melarang umat Islam datang melakukan ibadah, yang mereka melarang saudara-saudara kita orang Kristen untuk melaksanakan ibadah di Masjid Al-Qiyamah tadi, Kanisa Al-Qiyamah, gereja kebangkitannya orang-orang Israel, orang-orang Kristen. Jadi yang diperjuangkan oleh pejuang Palestina, mohon maaf, di sini kita berbicara tentang pejuang Palestina, bukan Hamas. Karena di dalam pejuang Palestina itu ada 4. Yang pertama faksi Hamas dengan sayap militernya itu Izzuddin Al-Qassam, yang mereka memegang kekuatan di Gaza. Yang kedua faksi Fatah dengan sayap militernya Syuhada Al-Aqsa. Yang ketiga Jihad Islami dan juga Jabhah Sya'biyah. Nah, mereka ini berjuang untuk menghadapi yang namanya pihak penjajah Zionis Israel. Itu yang memang harus kita tekankan. Jangan sampai kita digiring opini kita membahas tentang salah satu faksi saja, yang pada akhirnya jika Amerika dan Israel mencap atau berhasil mencap pejuang atau Hamas ini sebagai teroris, otomatis kita nih
sebagai orang yang memberikan dukungan kepada Palestina itu pun dicap teroris. Jadi ada baiknya saya juga selalu menyampaikan di setiap kesempatan kita membahas bukan soal faksi. Kalau faksi itu cuma satu, faksi Hamas cuma satu. Tapi kalau contohnya kita berbicara tentang mukawamah, pejuang Palestina, itu kita berbicara tentang beberapa faksi yang berjuang bergandengan tangan untuk menghadapi pihak Zionis Israel. Salah satu keutamaan tentang bumi Syam Palestina, sabda Nabi Muhammad SAW, la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Tidak dianjurkan untuk mengunjungi kecuali 3. Ini ditekankan, yaitu Madinatul Munawwarah, Masjid Nabawi di kota Madinah. Yang kedua Makkatul Mukarramah, Masjidil Haram, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsal Mubarak di tanah Palestina. Jadi para ulama di Indonesia itu harus memposisikan 3 tempat suci ini levelnya sama atau makomnya sama, kesuciannya sama, yaitu Madinah, Makkah, dan juga Palestina. Akan tetapi kita tahu sendiri kan, ini adalah salah satu strategi dari pihak Israel agar supaya umat Islam di dunia tersebut dipersulit masuk ke Palestina untuk mengunjungi Masjidil Aqsal Mubarak, yang pada akhirnya pemahaman atau edukasi tentang Palestina itu seakan menurun, dan kita tidak bisa menyamakan yang namanya Masjidil Aqsal Mubarak dan Palestina itu makom, level dan kesuciannya itu sama dengan Madinah dan juga Makkatul Mukarramah. Ini yang harus kita tekankan juga sebagai umat Islam, terutama yang ada di kota Ternate. Jadi tentunya seperti yang sudah disampaikan oleh Habib tadi, bahwa isu Palestina ini menjadi tanggung jawab kita. Menjadi tanggung jawab kita, ya terlepas dari ada yang berkomentar, mengucilkan atau mencap kita sebagai orang memberikan dukungan teroris atau sebagainya. Tetapi saya sebagai saksi mata tentunya apa yang kita lakukan adalah memberikan dukungan terhadap orang-orang yang terzolimi, yang salah satu negara sampai dengan saat ini belum meraih kemerdekaan adalah Palestina. Dan sangat disayangkan sebenarnya apa yang dilakukan oleh pihak Israel terhadap saudara-saudara kita. Memang bagi pihak Zionis Israel itu nyawa dari saudara-saudara antum nih yang ada di Palestina itu tidak ada harganya sama sekali. Nyawa dari anak-anak Palestina, saudara-saudara antum seakidah yang ada di Palestina itu bagi Israel kecil, tidak ada nyawa sama sekali. Itulah kenapa kita ditegaskan untuk senantiasa memberikan solidaritas dan dukungan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Karena kan jika kita tarik ulur kembali tentang sejarah Palestina, salah satu negara yang telah mengibarkan merah putih sebelum kita meraih kemerdekaan 1945, itu salah satunya adalah negara Palestina yang sudah mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak hanya dengan mengakui kemerdekaan Republik Indonesia, tapi mereka rela membelanjakan harta mereka untuk diserahkan kepada pemerintah Indonesia dalam rangka memperkuat, membeli persenjataan, memperkuat strategi Indonesia agar supaya bisa meraih kemerdekaan. Dengan demikian nih teman-teman yang ada di Indonesia, khususnya di kota Ternate, baik Muslim maupun Kristen, punya hutang budi terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan saat ini momennya, saat ini kesempatan kita untuk menunjukkan bukti kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Bang Onim lebih dari 14 tahun, tapi merasa sampai dengan saat ini belum banyak berbuat untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Karena dalam benak Bang Onim, jika nanti meninggal, terus ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Bang Onim, selama antum hidup di dunia, apa yang sudah antum perbuat untuk umat terbaikku yang mereka sudah rela darah mereka, sudah rela nyawa mereka, putra-putri mereka, waktu mereka, uang mereka untuk mempertahankan Baitul Maqdis dan tanah Palestina yang diwakafkan oleh para anbiya tidak hanya kepada umat Islam di Palestina atau Timur Tengah, akan tetapi diwakafkan kepada umat Islam di dunia, terutama kita muslimin yang ada di kota Ternate. Jadi persiapkan diri kita, persiapkan diri antum
siapkan pertanyaan nih, apa yang sudah antum lakukan. Nah, kita kan berjuang ini dakwah dari segi sosial media atau mengumpulkan dana itu baru 53 hari teman-teman. Kita baru 53 hari untuk berjuang membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina untuk mempertahankan Baitul Maqdis dan tanah Palestina, bumi Syam. Akan tetapi saudara-saudara kita di Palestina sudah berjuang lebih dari 75 tahun. Coba kita bayangkan 75 tahun. Saat ini itu mereka sedang berada di level teratas untuk membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ya Allah ya Tuhanku, ya Allah Tuhan kami muslimin yang ada di Palestina rela jiwa kami, harta kami, darah kami, nyawa kami untuk umatmu, untuk warga sipil yang ada di Palestina, untuk Masjidil Aqsa Mubarak dan untuk tanah Palestina. Kita malu melihat dengan apa komitmen dari saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mereka berjuang dan tidak pernah meminta-minta kepada negara lain untuk turun tangan dalam rangka bertemu atau melakukan peperangan terhadap saudara-saudara Zionis Israel. Karena mereka sangat yakin bahwa pada saat mereka berjuang di tanah Palestina terus meninggal, balasannya apa? Bukan kedudukan, bukan uang. Akan tetapi balasannya adalah surga Firdausil A'la. Ini luar biasa tanpa dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pihak Israel mengarahkan masyarakat Gaza Utara untuk diusingkan ke Gaza bagian selatan. Di Gaza City tempat Bang Onim untuk diusingkan ke Gaza bagian selatan. Mereka mengatakan bahwa sampai ke tingkat nyawa kami diangkat dari jasad kami tidak akan meninggalkan wilayah jalur Gaza. Karena jalur Gaza saat ini itu sudah menjadi ladang jihad, ladang surganya bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jadi mereka sejengkal pun tidak akan mau meninggalkan tanah Palestina, khususnya wilayah jalur Gaza. Kalau mereka meninggalkan wilayah jalur Gaza, otomatis mereka meninggalkan atau menjauh dari pintu surga yang sudah dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman yang ada di sini, sekali lagi masyarakat Palestina sangat cinta dengan Indonesia. Masyarakat Palestina sangat akrab dengan yang namanya Indonesia, karena Indonesia memberikan dukungan kepada Palestina bukan hanya dalam bentuk emosional saja, akan tetapi masyarakat Indonesia memberikan dukungan dari hati. Masyarakat Indonesia memberikan dukungan kepada saudara-saudara kita dengan cinta kasih, sehingga sampai dengan saat ini alhamdulillah semangat dari masyarakat Indonesia tidak pernah redup untuk memberikan dukungan bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Warga Palestina bukan orang miskin, sahabat. Warga Palestina, mohon maaf, bukan orang bodoh. Mereka orang kaya, akan tetapi dimiskinkan oleh Zionis. Mereka orang Zionis, akan tetapi ditutup kepintaran mereka oleh pihak Israel dengan mereka memegang atau menguasai media sosial. Kalau negara Palestina itu tidak terjajah, maka salah satu negara terkaya di Timur Tengah adalah Palestina. Itu yang memang harus kita angkat juga, bahwa peperangan yang terjadi di jalur Gaza bukan terletak pada 7 Oktober atau bulan Oktober. Karena ada beberapa oknum Indonesia mengatakan bahwa kalau tidak ada peperangan oleh pihak Mukawamah atau Hamas terhadap pangkalan terbesar Israel di Sderot dan juga di Galaf, maka tidak akan terjadi pembunuhan terhadap warga sipil yang ada di Gaza. Ini bodoh sekali sebenarnya. Padahal sudah lebih dari 75 tahun warga Palestina berjuang. Mereka dibantai, mereka dibunuh, mereka diusir, tanah mereka diambil, rumah mereka diambil alih oleh pihak penjajah Zionis Israel. Otomatis warga Palestina, orang Zionis mengatakan bahwa wahai dunia, kami sudah selalu dibunuh oleh pihak Israel, akan tetapi dunia masih diam. Dunia membisu dan juga cuek dengan adanya nasib saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan detik ini juga kami membuktikan kepada dunia, termasuk kepada Amerika dan Israel, bahwa Mukawamah, pejuang Palestina pun memiliki kekuatan dan juga keberanian yang tidak kalahnya dengan pihak Zionis Israel. Antum lihat sendiri bagaimana di video-video mereka dipermalukan. Antum lihat sendiri bagaimana di TikTok, di Instagram. Itu realitanya terjadi di jalur Gaza. RPG kekuatannya 5 kali lipat.
dari RPG Rusia, COD, diletakkan di tanknya Zionis. Coba antum lihat, adakah di dunia ini militer sekuat yang dimiliki oleh pejuang Palestina? No, nggak ada sama sekali. Antum lihat para pejuang Palestina berjuang, berada di barisan depan, tidak menggunakan rompi, hanya menggunakan sepatu sport, celana training, kaos. Itu luar biasa karena mereka mengatakan bahwa walaupun kita sudah berhasil memproduksi persenjataan dengan luar biasa, bisa menghancurkan Tel Aviv dan lain-lain, tapi kalau tangan Allah tidak turun, kita nggak ada apa-apanya. Itu yang pertama. Kalaupun kita berhasil memproduksi peralatan militer, akan tetapi kita tidak punya sinyal dengan Allah Subhanahu Wa Taala, no, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberikan kekuatan atau tidak akan menurunkan jundi min junudillah. Itu yang memang keteguhan yang dimiliki oleh pejuang dan muslimin di Palestina, yang kita nih harus iri dengan keimanan yang dimiliki oleh masyarakat muslimin yang ada di Palestina. Mereka sedang kelaparan nih, tidak ada air, berjuang. Mereka tidak punya listrik nih, malam gelap gulita, tidak ada makanan, tidak ada air minum. Dalam hati mereka, ini adalah ujian bagi kami. Sampai di mana kesabaran kami untuk berada di medan pertempuran berhadapan dengan pihak Zionis Israel. Kediaman saya itu rudal jatuh dari kediaman saya 200 meter. Begitu jatuh, saya langsung berangkat untuk melakukan liputan. Melakukan liputan, saya itu sebenarnya berada di lokasi pengoboman, mundur dan duduk di emperan. Sambil menatap mereka, warga Gaza, ini mereka siapa ya? Ini manusia apa malaikat? Kalau manusia seperti Bang Onim yang keimanannya terbatas, otomatis tidak akan berada di tempat pengoboman. Karena begitu terjadi pengoboman, hentakannya itu luar biasa, kaca pecah, rumah hancur. Tapi dengan serentak mereka langsung berada di tempat pengoboman untuk mencari keluarganya yang korban. Ini sangat luar biasa nih, kekuatan, keberanian, keimanan, ketangguhan yang dimiliki oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang tidak pernah saya lihat dan saksikan keberanian dari masyarakat saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jadi sekali lagi, tidak cukup dengan air mata untuk Palestina, tidak cukup dengan tangisan untuk Palestina. Uang yang antum donasikan belum tentu memerdekakan Palestina. Akan tetapi dengan doa kita menembus langit yang ketujuh, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kekuatan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dengan doa ikhlas kita, dengan khusyuk kita, dengan tangisan kita pada saat mengangkat kedua telapak tangan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan kekuatan dengan memberikan kegembiraan kepada warga sipil yang walaupun muslimah Palestina, tangan kirinya memegang putra yang sudah tidak bernyawa lagi, tangan kanannya memegang putri yang sudah tidak bernyawa lagi, akan tapi mengangkat kedua tangannya dan mengatakan, ya Allah, alhamdulillah, anak kami, anak saya sudah selamat, tinggal saya sendiri, apakah saya meninggal dalam kondisi masih ada keimanan ataukah tidak. Ini luar biasa loh. Rumah hancur, anak meninggal, suami meninggal, seorang istri mengangkat kedua tangannya, alhamdulillah, hanya ini yang dapat saya persembahkan untukmu ya Allah. Ini luar biasa teman-teman, Masya Allah. Dengan adanya kejadian di Gaza, untuk tahu non-muslim yang ada di Eropa terbuka hati mereka untuk mengkaji Al-Quran, masuk Islam. Saat ini, coba antum lihat sendiri, mohon maaf nih, mohon maaf, yang paling banyak untuk melakukan demonstrasi selama 24 jam, mohon maaf, bukan negara muslim untuk Palestina, tapi negara-negara Eropa, Amerika Serikat, Jerman, dan negara lainnya yang tentunya mereka adalah berada minoritas di negara tersebut. Ini yang membuat mata dunia terbuka. Kenapa Gaza sih? Apa yang dipertahankan oleh saudara-saudara kita yang di Gaza yang pada akhirnya mereka dibantai oleh pihak penjajah Israel. Yang walaupun dibantai, mereka tetap teguh, mereka tetap kuat untuk berada di wilayah Palestina, di jalur Gaza. Itu yang membuat pertanyaan alamatul istifham.
Kenapa Gaza? Kenapa Palestina? Dengan demikian ya teman-teman, kita sebagai muslim tentunya innamal mu'minuna ikhwah. Atas landasan kalimat la ilaha illallah subhanahu wa la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kita bergerak dan selalu menggerakkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, saudara kita yang ada di Indonesia untuk senantiasa memberikan dukungan bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jadi insya Allah besok saya akan pulang ke Galela, dan setelah dari Galela ke Ternate dan ke Tidore ada undangan dari Sultan Tidore. Setelah dari Ternate mungkin lanjut ke Medan bersama dengan anak istri. Jadi alhamdulillah Bang Onim dikaruniai seorang istri yang luar biasa, dukung perjuangan Bang Onim, anak-anak yang luar biasa, insya Allah qurrata ayun, anak-anak yang penyujuk hati, membimbing Bang Onim, menemani Bang Onim kemana saja dengan alhamdulillah memahami perjuangan Bang Onim. Mohon doanya semoga selama Bang Onim berada di Maluku Utara diberikan kesehatan, di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya, karena Bang Onim berada di Ternate dan Maluku Utara, mohon maaf bukan untuk pribadi Bang Onim, tapi untuk nama Indonesia Merah Putih kita bawa di kancah internasional bahwa ada putra Maluku Utara yang bernama Bang Onim, berasal dari Galela Halmahera Utara, rela mengorbankan jiwanya berada di Palestina bukan untuk mencari istri, mohon maaf, tapi untuk mengangkat nama Indonesia, membawa bendera merah putih. Itu yang memang Bang Onim sampai dengan saat ini selalu berpegang teguh bahwa isu Palestina sebagai Bang Onim ini sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab Bang Onim sebagai muslim, tapi juga isu Palestina adalah amanah konstitusi bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Palestina tidak mendapatkan keadilan. Palestina saat ini sedang krisis kemanusiaan. Palestina salah satunya, satu-satunya negara yang masih terjajah di muka bumi ini. Dan tentunya isu Palestina adalah hutang budi kita sebagai masyarakat seluruh elemen bangsa, baik muslim maupun Kristen non muslim. Kita punya hutang budi terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan kita sangat mengetahui tokoh proklamator Indonesia almarhum Soekarno dengan tegas mengatakan bahwa selama tanah Palestina belum diserahkan kepada yang berhak, yaitu masyarakat Palestina, maka selama itu juga Indonesia akan bersama dengan perjuangan masyarakat Palestina. Jadi biar Bang Onim berada di jalur Gaza, antum berada di Indonesia, mengangkat kedua telapak tangan dan mendoakan kami yang berjuang untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jazakumullah khairan katsiran. Mungkin silakan ada pertanyaan dari Ustadz Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.